Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Santi Susilawati dengan NIK 5252111102. Mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025, program studi Guru Kelas MI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Nisa Solahiyah Warung Honda Cianjur kelas 3 dengan materi metamorfosis pada hewan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran, yaitu pelajaran IPAS. Nah, sebelum ke pembelajaran seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Apip untuk memimpin doa. Iqra'u doa ba'da Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian semua, apakah hari ini semuanya hadir atau tidak. Ibu lihat dari kelompok 1, mana kelompok 1? Sepertinya ada semua ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alhamdulillah semuanya hadir pada pembelajaran sekarang. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, seperti biasa, kita lihat sama-sama kebersihan kelasnya, apakah sudah bersih atau belum. Mari kita sama-sama lihat, cek di bawah meja kalian masing. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, nat, aha aha, semangat. Ya, terima kasih atas semangatnya. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran. Nah, untuk minggu yang lalu kita belajar IPAS itu yaitu tentang siklus hidup. Masih ingat siklus hidup? Apa yang disebut dengan siklus hidup? Suatu perubahan pada Kelompok alif apa? suatu perubahan pada manusia. Yang lainnya? Suatu perubahan pada makhluk Suatu perubahan pada makhluk hidup. hidup. Contohnya Manusia. manusia berarti ada fase-fasenya terlebih dahulu. Yang pertama apa aja? Di dalam kandungan terlebih dahulu. Terus melahirkan. Lalu apa lagi? Menjadi. Lalu apa lagi? Menjadi balita atau anak-anak. Lalu apa lagi yang semangat? Apa?
Lalu selanjutnya menjadi lansia. Itu adalah siklus dari makhluk hidup yang contohnya adalah manusia. Nah, sekarang Ibu akan ngasih beberapa pertanyaan untuk kalian. Siap? Nah, yang pertama, hewan apa yang cantik yang selalu hinggap di bunga? Apa? Betul. Tepuk tangan dong. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan metamorfosis? Pintar. Apa lagi? Proses perubahan pada hewan mengalami perubahan bentuk tubuh setelah melahirkan atau penetapan. Pintar sekali. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir. Apakah semua hewan dapat bermetamorfosis? Jawabannya tidak. Nah, sekarang kalian simak ya, supaya kalian paham. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Pembelajaran tadi yaitu tentang apa? Metamorfosis. Kalian simak dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah menyimak, ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa yang kalian temukan dari video tersebut atau video yang kalian tadi simak? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu simak? Tentang apa? Tentang apa? Tentang metamorfosis. Lalu hewan apa yang mengalami metamorfosis? Yang tadi ada di video itu, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Kupu-kupu. Terus katak dan nyamuk. Nah, di sini ada tahapan metamorfosis sempurna, yaitu yang terdiri dari yang pertama adalah telur, yang kedua larva, yang ketiga adalah pupa, yang ketiga adalah pupa, lalu imago atau dewasa. Nah, untuk tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah yang pertama adalah telur, yang kedua adalah nimpa. Nimpa itu apa? Nimpa adalah sejenis serangga muda, serangga seperti serangga, tapi serangganya masih muda. Itu adalah yang disebut dengan nimpa. Yang ketiga adalah imago atau dewasa. Imago adalah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik. Imago itu menjadi dewasa. Jadi berkembangnya semua organ tubuh dengan baik dari fase 1, 2, 3 dan 4. Paham sampai sini? Ratak. Nah, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya fase metamorfosis memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Coba hewan apa contohnya yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna? Hewan apa? Capung, belalang, sama kecoa. Yang tadi kan yang disimak di video itu ciri dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ya
Ini adalah contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Ada di sini, kalau di video ada 3 contoh ya. Kalau di gambar ini ada 4 contoh, itu sama aja. Yang pertama ini gambarnya apa namanya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Mana suaranya ya? Sekali lagi, ini gambar apa sayang? Pinter, harus semangat, harus semangat. Lanjut. Nah, setelah Ibu menerangkan tentang metamorfosis yang barusan itu, setelah dari awal sampai akhir maksudnya menerangkan metamorfosis ini, apakah untuk kalian ini kalau yang yang tidak mengerti boleh bertanya sebelum kita lanjut ke tugas LKPD. Apakah semuanya sudah paham tentang metamorfosis yang tadi Ibu terangkan? Sudah paham? Kelompok 1? Paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Paham semuanya? Alhamdulillah ya. Berarti kita lanjut ke penugasan LKPD. Nah, di sini Baik, sekarang tugasnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi setiap perwakilan dari kelompok itu Ibu minta untuk maju ke depan ya, menjelaskan proses metamorfosis dari suatu hewan tertentu. Untuk perwakilannya, dari setiap kelompok cukup 1 orang ya, dan Ibu hanya meminta 2 kelompok saja ya. Silakan. Baik, kita ke kesimpulan ya. Kita simpulkan pelajaran hari ini mengenai metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk yang dialami hewan sejak ia menetas sampai dewasa. Ada 2 kelompok utama metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna yang memiliki 4 tahap: telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa. Dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna yang hanya punya 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa tanpa ada tahap kepompong. Contohnya belalang dan kecoa ya.
Ingat, perbedaan utama ada pada keberadaan tahap pupa atau kepompong. Dengan memahami ini, kita jadi tahu betapa menakjubkannya daur hidup di alam. Baik, contoh hewan metamorfosis sempurna ada apa aja? Kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, kumbang, ya. Terus yang tidak sempurna atau metamorfosis tidak sempurna yang hanya 3 tahap. Telur, nimpa, dan dewasa apa aja? Ada belalang, kecoa, capung, jangkrik, ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang metamorfosis, yaitu perubahan bentuk pada hewan. Ingat, ada metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu dan tidak sempurna seperti belalang. Sekarang, coba kalian renungkan. Bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling kalian sukai? Lalu, bagian mana yang masih membuat kalian bingung? Kalian juga bisa memikirkan bagaimana cara hewan-hewan ini membantu lingkungan di sekitar. Nah, sekarang ada pengisian lembar evaluasi mandiri ya. Ibu akan melihat sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Baik, sekarang sudah selesai ya untuk evaluasi mandirinya. Ibu kumpulkan lagi ya. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk minggu selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup tumbuhan.
Semoga anak-anakku sekalian sehat semua. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih Duduknya ya rapi. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.